Saya Helmin Setining Sigula dari NIM nomor 2892450138, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan dosen pengampu Moh Taupan Nugroho SSI MM selaku pengasuh mata kuliah etika. Pada video kali ini saya akan presentasikan tentang etika bisnis di Indonesia. Pertama-tama kita baca daftar isinya. Yang pertama, pendahuluan, latar belakang etika bisnis, sasaran dan ruang lingkup etika bisnis, landasan teori, pengertian etika dan bisnis, teori-teori etika bisnis, pendekatan stakeholder, pembahasan etika bisnis dalam manajemen pemasaran, etika bisnis dalam manajemen produksi, etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia, etika utilitarianisme, penutup, kesimpulan, saran-saran daftar pustaka. Latar belakang etika bisnis adalah studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah atau tata cara dalam menjalankan sebuah bisnis. Dalam arti lain, etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku bisnis harus berkomitmen dalam bertransaksi, berperilaku, berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan berdasarkan etika. Etika bisnis penting karena menciptakan suasana profesional, saling menghormati, dan meningkatkan komunikasi yang membantu kantor berfungsi sebagai tempat yang produktif. Orang merasa lebih baik tentang pekerjaan mereka ketika mereka merasa dihormati, dan itu juga berarti hubungan pelanggan yang lebih baik. Etika penting dalam pemasaran karena dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, dan dengan demikian mendorong penjualan perusahaan yang menjaga etika yang baik, juga lebih mudah mempertahankan bakat dan menjaga kepentingan bersama. Sasaran dan ruang lingkup etika bisnis. Ada 3 sasaran dan lingkup pokok dari etika bisnis, yaitu pertama, etika bisnis sebagai etika profesi membahas berbagai prinsip, kondisi, dan masalah yang terkait dengan praktek bisnis yang baik dan etis. Kedua, menyadarkan masyarakat, konsumen, buruh atau karyawan, dan masyarakat luas, pemilik aset umum, semacam lingkungan hidup akan hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar oleh praktek bisnis siapapun juga. Etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis, setidaknya dalam suatu bisnis. Pengertian etika dan bisnis. Etika adalah ilmu yang mempelajari nilai-nilai norma dan kaidah yang menjadi pedoman perilaku dan tindakan manusia. Etika juga dapat diartikan sebagai kumpulan nilai dan asas yang berkaitan dengan akhlak, benar dan salah, serta hak dan kewajiban moral. Kata etika berasal dari kata Yunani ethos, yang berarti kebiasaan, karakter atau watak. Etika merupakan bagian dari filsafat yang mempelajari nilai-nilai kesusilaan dan kewajiban sosial. Bisnis adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Kegiatan bisnis meliputi membuat barang atau jasa, menjual barang atau jasa, menukarkan barang atau jasa, menciptakan ide-ide baru, mengembangkan produk atau layanan. Teori-teori etika bisnis. Yang pertama, teori utilitarianisme. Teori ini dikembangkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill dan berfokus pada hasil atau konsekuensi dari tindakan. Dalam etika bisnis, utilitarianisme mengusulkan bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang menghasilkan manfaat atau kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Teori yang kedua, teori deontologi. Dikemukakan oleh Immanuel Kant, teori deontologi berfokus pada prinsip,
atau aturan yang mendasari tindakan dalam konteks bisnis. Teori ini menekankan bahwa ada aturan moral yang harus diikuti tanpa memedulikannya konsekuensinya. Teori yang ketiga yaitu teori keadilan. Teori ini dikembangkan oleh John Rawls dan menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam setiap keputusan bisnis. Dalam konteks bisnis, teori keadilan mengusulkan bahwa keputusan yang dibuat harus mendukung distribusi sumber daya yang adil dan berperlakuan yang sama terhadap semua pihak. Teori yang keempat yaitu teori hak. Teori ini berfokus pada hak-hak individu dan menjunjung tinggi hak-hak dasar yang dimiliki setiap orang, seperti hak untuk dihormati, hak atas privasi, hak atas keselamatan, dan hak untuk diperlakukan dengan adil. Teori yang kelima yaitu teori etika kebajikan. Teori etika kebajikan yang dikemukakan oleh Aristoteles menekankan bahwa karakter dan niat baik individu adalah kunci untuk mencapai tindakan etis. Teori yang keenam yaitu teori relativisme etika. Teori ini menyatakan etika dapat bervariasi tergantung pada budaya, situasi, atau individu. Namun, teori ini juga menuai kritik karena dianggap bisa mengabaikan prinsip-prinsip etika universal individu. Pendekatan stakeholder. Pendekatan stakeholder adalah metode yang melibatkan para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan legitimasi dalam proses pengambilan keputusan. Dalam pendekatan stakeholder, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi dan menilai dampak stakeholder terhadap perusahaan. Kedua, membangun hubungan dengan stakeholder, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap stakeholder. Keempat, memperoleh wawasan tentang kebutuhan, harapan, dan kekhawatiran stakeholder. Masuk pada pembahasan yaitu etika bisnis dalam manajemen pemasaran. Etika bisnis dalam manajemen pemasaran adalah prinsip dan standar moral yang digunakan perusahaan untuk memastikan bahwa kegiatan pemasaran dilakukan secara jujur, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan pelanggan serta masyarakat. Berikut beberapa prinsip utama etika bisnis dalam manajemen pemasaran. Yang pertama, kejujuran dan transparansi. Dan kedua, tanggung jawab sosial. Ketiga, menghormati hak konsumen. Keempat, tidak eksploitasi. Kelima, tanggung jawab produk. Keenam, kompetisi yang sehat. Pembahasan yang kedua, etika bisnis dalam manajemen produksi. Etika bisnis dalam manajemen produksi berkaitan dengan bagaimana perusahaan memastikan proses produksi berjalan dengan cara yang adil, aman, berkelanjutan, dan tidak merugikan pihak lain, baik konsumen, karyawan, maupun lingkungan. Berikut adalah prinsip utama etika bisnis dalam manajemen produksi. Yang pertama, kualitas dan keselamatan produk, tanggung jawab terhadap lingkungan, keselamatan dan kesejahteraan karyawan, penggunaan bahan baku yang bertanggung jawab, penghindaraan eksploitasi tenaga kerja, inovasi yang bertanggung jawab, pengurangan limbah dan daur ulang, transparansi dan dalam rantai pasokan. Bahasan yang ketiga yaitu etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Etika bisnis dalam sumber daya manusia atau SDM berkaitan dengan bagaimana perusahaan memperlakukan karyawan secara adil, hormat, dan sesuai dengan standar moral dan hukum yang berlaku. Penerapan etika dalam manajemen SDM bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, mendukung pengembangan karyawan,
dan menjaga kesejahteraan mereka sebagai aset utama perusahaan. Berikut beberapa prinsip etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu perlakuan adil dan setara. Kedua, privasi dan kerahasiaan, kesejahteraan dan keselamatan kerja. Pengembangan karir dan pelatihan. Keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Kompensasi yang adil. Penghargaan atas prestasi dan kontribusi. Penanganan keluhan yang adil. Tidak ada eksploitasi. Tanggung jawab sosial dan keterlibatan karyawan. Dan yang keempat yaitu pembahasannya itu etika bisnis dalam manajemen utilitarianisme. Etika utilitarianisme atau utilitarian ethics adalah cabang etika yang menilai tindakan berdasarkan manfaatnya atau dampak positifnya terhadap kebahagiaan atau kesejahteraan. Ini berarti bahwa tindakan yang dianggap benar jika memberikan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Beberapa prinsip utama etika utilitarianisme mencangkup: pertama, konsekuensialisme, yaitu hanya hasil atau konsekuensi dari suatu tindakan yang menentukan moralitasnya. Kedua, kebahagiaan sebagai kriteria moral, di mana kesenangan dan kebahagiaan menjadi standar untuk menilai apakah suatu tindakan itu baik atau buruk. Yang ketiga yaitu tidak membedakan identitas individu, yang artinya utilitarianisme melihat semua orang sebagai sama. Ini berarti kebahagiaan seseorang tidak lebih penting daripada orang lain. Dan yang keempat yaitu pengambilan keputusan berdasarkan manfaat terbesar. Tindakan yang menghasilkan manfaat terbesar misalnya dalam bentuk kebahagiaan atau kesejahteraan adalah tindakan yang benar secara moral. Kesimpulannya yaitu etika bisnis adalah fondasi penting untuk kesuksesan dan berkelanjutan jangka panjang perusahaan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis seperti kejujuran, tanggung jawab sosial, keadilan, menghormati hak-hak individu, dan berkelanjutan, perusahaan dapat membangun reputasi yang kuat, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan memastikan operasi yang berkelanjutan. Meskipun tantangan mungkin ada, manfaat jangka panjang dari beroperasi secara etis jauh lebih besar. Saran-saran, bisnis baru-baru ini menyadari implikasi dari perilaku karyawan yang tidak etis. Sebagai tanggapan, banyak bisnis dalam memulai melatih karyawan mereka untuk membuat keputusan etis dan menetapkan kode etik perusahaan. Pesan dari bisnis saat ini adalah karyawan yang jelas harus mampu membuat keputusan etis untuk melindungi bisnis dari tanggung jawab dan hukum memaksimalkan keuntungan jangka. Baik, demikianlah presentasi dari video saya. Jika ada kesalahan atau kesilapan, saya minta maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.